Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Jemaat Lolotwara terletak di Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan merupakan salah satu jemaat di klasis Pulau-Pulau Letimo Lakor. Untuk mencapai jemaat Lolotwara dari kantor klasis yang berada di kota Tiakur, bisa ditempuh dengan jarak 59,68 km dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dan dengan perahu bermotor. Menempuh jarak 3,4 km di Selat Moalakor. Jemaat ini telah memiliki satu buah gedung gereja yang dibangun pada tahun 1990. Hingga sampai tahun 2023 ini gedung gereja ini sudah berusia 30 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, maka jemaat ini mengalami pertumbuhan jemaat. Berdasarkan data, jemaat Lolotwara memiliki 73 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 347 jiwa yang terdiri dari laki-laki 155 jiwa dan perempuan 192 jiwa. Waktu yang terus berlalu dengan usia yang sudah cukup lama berdampak bagi fisik gedung gereja, di mana gedung gereja yang dibangun tahun 1990 tersebut sudah mulai usang dan rusak, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar umat dapat beribadah kepada Tuhan dengan tenang. Tepat pada tanggal 7 Maret tahun 2022, Jemaat Lolotwara mulai melakukan pekerjaan renovasi gedung gereja dan diawali dengan doa buka kerja oleh Ketua Majelis Jemaat Lolotwara, dan selanjutnya pekerjaan ini tetap dilaksanakan oleh segenap anggota jemaat. Ajakan membangun Bait Allah, Hagai 1 ayat 1-11. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku. Di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bagian 2. Kepatuhan umat. Hagai 1 ayat 12-14. Lalu Zerubabel bin Saltiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar,
dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Bagian 3, kemegahan bait suci yang baru, Hagai 2 ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bagian yang diredesain adalah 1. Menara lonceng yang semula 1 diredesain menjadi 2 dengan desain yang berbeda dengan desain yang pertama. 2. Penambahan ruang balkon pada bagian depan karena pada celah antara menara lonceng difungsikan untuk ruang ibadah. Ketiga, teras samping ditambah atap untuk menambah estetika pada bagian ini, sebab untuk mengimbangi menara yang tinggi, maka disandingkan dengan bagian atap teras yang lebih rendah agar didapatkan suatu pola desain yang elegan. Keempat, dan pintu dan jendela dibuat minimalis. Keenam, penambahan beberapa ruang bagian samping, dan atapnya menyatu dengan bangunan induk. Ketujuh, pembuatan kanopi pada samping kanan gedung gereja dan berfungsi sebagai ruang serbaguna. Demikianlah beberapa bagian yang diredesain untuk mendapatkan suatu desain gedung yang elegan. Hagai 2 ayat 3-5 mengatakan, katakanlah kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bagian keempat, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Hagai 2 ayat 16-20. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang,
hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini, dan selanjutnya mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Pengkhotbah 5 ayat 8. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati Jemaat Lolotwara dalam tugas penyelesaian rumah Tuhan ini. Amin.